Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar lagi ngobrol sama Balia dan di sini juga terjadilah cekcok antara Pak Fajar sama Balia. Di sini juga Balia juga dia ngomong kepada Pak Fajar dia tidak mau ngobrol lagi sama dirinya, dia capek. Lalu di sini juga Pak Fajar juga ngomong kepada Balia, berarti kamu tidak mau dinner lagi sama mama saya, kata Pak Fajar. Saya tidak mau, saya capek, saya mau istirahat, kata Balia sambil juga dia pergi dari hadapannya Pak Fajar. Lalu di sini Balia sudah pergi, nggak lama kemudian di sini Pak Fajar juga dalam batinnya dia ngomong, kok jadi tambah rumit gini, kata Pak Fajar sambil dia melamun. Pas lagi melamun tiba-tiba datanglah karyawannya yang memakai baju monyet dan di sini juga dia juga ngomong kepada Pak Fajar. Lalu dia sudah ngomong kepada Pak Fajar. Di sini Pak Fajar marah kepada dirinya dan pas dia menawarkan kaos sama gambar monyet itu dan dia juga memakai gambar monyet. Di sini juga datanglah Mbak Jian. Lalu di sini Mbak Jian juga ngomong kepada Pak Fajar. Ada apa ini Pak Fajar, kata Mbak Jian. Di sini juga Pak Fajar juga suruh membubarkan event-event yang bergambarkan monyet ini, kata Pak Fajar kepada Mbak Jian. Di sini juga Mbak Jian juga ngomong kepada Pak Fajar, ini sudah tanggung bagaimana Pak Fajar, kata Mbak Jian. Tapi di sini Pak Fajar juga dia langsung dia membatalkan dan membubarkan acara event dari kliennya yang bernama untuk satuan itu yaitu bergambar monyet. Di sini juga dia dibubarkan dan di sisi lain di sini Mbak Jian juga menghampiri kepada Dewa sama Nana. Nana juga dia suruh memakai baju itu tapi Nana tidak mau memakainya. Lalu di sini Dewa ngomong kepada Nana, kamu itu menghargai saya ya, kata Dewa kepada Nana. Ya, saya menghargai Mas Dewa, saya tidak akan memakai kaos itu, kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita Dewa sama Nana juga pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di sini di kontrakannya Balia, Bu Saras di sini menerima telepon dari panti asuhan bahwa dia mengabarkan bahwa Pak Antohud sudah ada di panti asuhan. Dia mau ketemu sama Bu Saras yang punya acara syukuran itu. Lalu di sini Bu Saras juga sudah menerima telepon dari panti asuhan. Dia juga mau berangkat pergi ke rumahnya para buana. Di sini tiba-tiba datanglah Balia. Dan di sini Balia juga dia langsung ngomong kepada ibunya Bu Saras, ada apa ini Bu, kok mau kemana, kata Balia. Di sini juga Bu Saras juga dia mengasih tahu kepada Balia bahwa saya akan mau ke panti asuhan dan saya akan mengadakan acara syukuran kamu ya selamat dari jatuhnya pesawat dan yang datang itu adalah Pak Antohud. Di sini juga Balia juga sangat senang karena ngefans banget kepada Pak Antohud. Terlihat Balia juga dia tidak sadar bahwa dia itu syukuran sama dibarengkan sama Dewa. Lalu di sisi lain di sini Bu Saras juga langsung menelepon para buana CS-nya yang orang-orang tua jahat ini yang mau memisahkan anak-anaknya. Di sini juga para buana juga menerima telepon dari Bu Saras, dia juga langsung menerimanya dan dia juga akan langsung berangkat ke panti asuhan. Lalu di sini pas dia mau berangkat datanglah si Brokokroni sama si Lipia. Lalu si Lipia sama si Brokokroni sama para buana juga dia akan berangkat ke panti asuhan. Pas di luar di sini dia ketemu sama Dewa dan Nana. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada ibunya, "Mama mau kemana?" kata Dewa. Lalu Bu Para juga, "Saya mau ke panti asuhan," kata Bu Para kepada Dewa. Singkat cerita di sini para buana juga sama si Brokokroni dan si Lipia juga dia langsung pergi meninggalkan Dewa. Dan di sini Dewa juga ngomong kepada Nana setelah Bu Para sama si Brokokroni dan Lipia pergi, kita menyusul mereka. Nah, kita ke panti asuhan karena ada Pak Antohud di panti asuhan, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita dia juga pergi menyusul para buana ke panti asuhan. Lalu di sisi lain di sini si Alia si Ilut Atel di taksi dia juga akan pergi ke makam anaknya yaitu Salsa. Di sini juga terlihat di dekat makamnya Salsa di sini Lula juga sama Pasha juga lagi ada di makam ibunya yaitu Ibu Diana. Tiba-tiba si Pasha juga di sini melihat ada si Alia si Ilut Atel di makam Salsa. Di sini juga Pasha juga dia ngomong kepada istrinya Lula dia akan mencari udara segar. Lalu si Alia Seattle juga di sini dia ngomong di depan makam anaknya yaitu Salsa. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada Pasha.
Pasha juga mendengar pembicaraan si Alia si Hilet Atel. Lalu di sini si Alia si Atel dia melihat ada Pasha di dekat kayu, dia juga ngomong dalam batinnya, ini kesempatan saya untuk supaya Pasha bisa menikahin saya, kata batinnya si Alia si Hilet Atel. Dasar si Nurus Tunjung, si Alia si Atel dia terus-terusan dia akan mendesak Pasha untuk menjadi anak yang dikandung oleh dirinya. Lalu di sini Pasha juga langsung menghampiri si Alia si Hilet Atel. Lalu di sini si Alia si Atel juga dia pura-pura dia kaget ada Pasha di situ, padahal dia sudah tahu dari tadi. Lalu di sini si Alia si Atel juga nggak banyak basa-basi, dia ngomong kepada Pasha, minta saya satu aja dari kamu, tolong nikahin saya walaupun saya jadi istri siri juga, saya akan merahasiakan ini, kata si Alia si Atel kepada Pasha. Tapi di sini Pasha sambil mewek dia, itu tidak segampang membalikan tangan, kata Pasha kepada si Alia si Atel. Saya tidak mungkin menikahin kamu, kata Pasha kepada si Alia si Atel. Kalau gitu kamu demi salsa aja kamu menikahin saya, kata Pak si Alia si Atel kepada Pasha. Lalu si Alia si Atel juga sudah banyak ngomong kepada Pasha, dia juga meninggalkan Pasha, dia pergi dari makamnya anaknya yaitu Salsa. Pas Alia si Alia si Atel sudah pergi, di sini Pasha juga di sini dia sangat panik sambil dia mewek. Lalu dia juga emosi, dia memukul-mukul tanah di dekat makamnya Salsa. Dia tidak sadar bahwa di belakang sudah ada istrinya yaitu Lula. Lula juga sangat kaget karena suaminya marah-marah di depan makamnya Salsa. Lalu di sini Lula juga langsung menghampiri suaminya dan dia juga nanya kepada Pasha. Pasha juga sangat kaget karena istrinya sudah ada di depan dirinya. Ada apa ini Mas? Kok Mas Pasha kok marah-marah kayak gini? Ini kok ada bunga? Ini mungkin Mas Pasha janjian sama si Alia, kata Lula kepada Pasha. Di sini juga Pasha juga membohong lagi kepada Lula. Singkat cerita di sini sudah ngobrol Lula sama Pasha dan Lula juga sangat curiga kepada suaminya. Dia juga langsung pergi dari hadap makam Salsa. Di sini juga dia pergi. Lalu di sisi lain di sini si Kelvin alias si Wilson dia lagi meeting sama kliennya. Tiba-tiba datanglah Obe yang mengantarkan makanan yaitu makan malam di sini. Lalu di sisi lain anak buahnya Panopal yang sudah mencampurkan bubuk kacang ke makannya si Wilson alias si Kelvin. Di sini dia juga sangat senang karena makanan itu dimakan oleh si Wilson alias si Kelvin. Singkat cerita si Wilson alias si Kelvin juga sudah makan. Dia pamitan kepada kliennya. Dia ada urusan lagi dan banyak kerjaan. Saya mau duluan pulang, kata si Wilson alias si Kelvin. Singkat cerita si Kelvin alias si Wilson juga dia pergi. Pas di luar di sini tiba-tiba si Wilson alias si Kelvin dia kaget karena alergi dia kumat. Di sini juga terlihat si Wilson alias si Kelvin juga di sini sangat parah. Dia juga langsung merah-merah mukanya dan dia juga sudah tidak bernapas lagi. Dia juga langsung jatuh pingsan di tempat itu karena tidak tahan alerginya kumat, karena dia itu alergi makan kacang. Lalu di sini pas si Wilson alias si Kelvin dia terkapar pingsan. Di sisi lain di sini anak buahnya Panopal yang disuruh Panopal dia video si Wilson yang sudah terkapar pingsan. Dia juga ngomong kepada teman-temannya, pokoknya kita jangan sampai menyentuh si Wilson alias si Kelvin, kata Panopal, kata anak buahnya Panopal. Lalu video itu juga dikirimkan kepada Panopal. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 April 2022 hanya di SCTV1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tersalah Buddha. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.